hati yang bersih, atau dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, hafizakumullah. Mari segenap umat Islam, pecinta-pecinta ilmu Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti kajian kami Risalatul Ma'awanah yang ada di Masjid Besar Kondang Legi ini pada Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, diberkahi karena Nabi Muhammad SAW. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah disampaikan bahwa dua sikap yang bertentangan tersebut telah disampaikan oleh baginda kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara, yang dua perkara itu kebaikannya tidak ada tanding dan banding. Boten wonten sing nyelip kesainanipun. Dua perkara itu, yang pertama husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Yang kedua wa husnudzon bi ibadillah, baik sangka terhadap hamba-hamba Allah. Kemarin sudah dijelaskan pula bahwasanya baik sangka kepada Allah salah satunya dengan menyangka baik terhadap ketentuan-ketentuan takdir Allah. Allah memberikan takdir yang seperti apapun, kita terima dengan lapang dada sembari berbaik sangka kepada Allah, bahwa di balik itu semuanya Allah akan memberikan karunia yang lebih besar. Di balik itu semua Allah akan membuka keberkahan yang lebih baik. Ini berkenaan dengan husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada para hamba-hamba Allah, kita diharapkan untuk tidak memiliki rasa benci, tidak memiliki rasa unek-unek, tidak memiliki rasa pandangan miring terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resume atau puncak daripada definisi husnudzon itu adalah jangan iktikadkan keburukan ada pada diri seorang muslim. Sampun ngantos nggak ada perasaan boten sae terhadap sesama umat Islam. Jangan menyangka ada keburukan di balik perbuatan atau ucapan sesama umat Islam. Sepanjang masih ada celah kebaikan ada padanya. Nah, ketika kula kalan panjenengan sampun boten ningali celah kebaikan ada padanya, contohnya karena dia bermaksiat kepada Allah, boten saged kula jenengan sanjang maksiate iku king krana kate ibadah, boten saged. Sebab maksiat tetap maksiat, pelanggaran tetap pelanggaran. Maka di sini kita tidak boleh bersuudzon, tapi dianjurkan untuk menasehati dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika kita menasehati orang tersebut, sembari dipasang di dalam hati kita husnudzon yang kedua, yaitu dengan iman yang ada di dalam hati orang tersebut, dengan ilmu yang ada di dalam hati orang tersebut, maka orang ini insya Allah tidak akan lama lagi kembali ke jalan Allah.
Ngoten carane. Jangan diterus-teruskan suudzon terhadap sesama umat Islam. Selagi panjenengan mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saat ini kita memasuki perkara yang sebaliknya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Dua perkara yang keburukannya tidak ada banding dan tandingnya. Eleke cek nemeni, awone sangat awon, jeleknya terlalu. Apa itu? Yang pertama, suudzon billah, buruk sangka kepada Gusti Allah, nganggep Gusti Allah kejem. Kita termasuk nganggep ora ono benderi ketentuan Gusti Allah. Dikai udan polane sing udan gerimis mek titik kok gak dikabeno pisan. Kok nek wis dikabeno mbek Gusti Allah terus ngene iki sing gare bocor nang malah model sing kaya ngene. Salah maneh Gusti Allah. Dikai mendung gak mesisan. Dikai udan salah, dikai mendung salah, dikai gerimis salah. Niki model-model itu yang ingkang suudon dumateng Gusti Allah. Di budal kundangan badhe budal bowo udan udan teko maneh. Ngene iki lho sing garai gak iso budal gara-gara udan. Udan disalahkan. Gak kerasa tapi menjadikan perilaku kita buruk dalam nilai Allah Subhanahu wa taala. Wanjine ngoten kan udan teko alhamdulillah. Mendung to alhamdulillah. Panas alhamdulillah. Karena di balik itu semuanya Allah tidak menetapkan sesuatu abatha, percuma, tanpa manfaat. King polani kula kalan panjenengan metel ora iso mikir jero, akhirnya seringkali kula panjenengan niku memberikan keputusan yang salah. Nah, ternyata keputusan-keputusan yang salah yang mungkin diantara kita menganggap remeh itu justru besar di hadapan Allah. Kabura maqtan indallah, besar menurut penilaian Allah. Kula jenengan benjang-benjang menawi sampun mlebeten akhirat para rawuh. Kalau kita sudah menapaki akhirat, kalau kita sudah berada di yaumil hisab, kita akan terkaget-kaget. Pulau kalian panjenengan akan dibuat kaget dengan kenyataan yang berbeda ketika kita berada di dunia. Barang sing kula jenengan anggap boten sae, ternyata di sana sae. Khususnya orang yang putus asa nih kok. Kan kadang nggih tiang putus asa, kakean utang, penyakitnya gak mari-mari, bunuh diri. Iku kan kathah. Nah, begitu mereka sampai di hadapan Allah, diperiksa mereka, dibukakan rencana Allah ke depan, kontak kei loro kaya ngene iki, ganjarane kaya iki lho.
Kamu saiki tak kei melarat kaya ngene, pontang panting sing golek duit, bukan aku benci kepadamu, tapi iki lho sing kate tak kekno nang sampean. Sampeyan sudah kayak penyakit suwe, saat temen ini kurang setitik sampeyan masuk ke dalam tingkatan yang seperti ini. Tapi krono sampeyan iku wis elek penyongko nang Gusti Allah, persangkane pun mboten sae, Gusti Allah kejem, Gusti Allah ora adil. Akhirnya piyambakipun mundut satu keputusan mengakhiri hidupnya, mateni awake dhewe. Wong loro suwe gak waras-waras, pegel polane gak waras-waras, ngombe racun. Sing gak duwe ngoten kan kadang, sing gak duwe akhirnya mboten cuma ngeracun awake dhewe, tapi anake diajak ngombe racun. Banyak di televisi kita lihat itu. Tulis surat wasiat, kuburkan dalam satu galian lubang. Mohon maaf karena terhimpit ekonomi, aku harus melakukan hal yang seperti ini. Dia nggak tahu bahwa rencana Allah ketika dia bisa melewati masa-masa sulit itu, ketika beliau orang tersebut andai kata tidak mati bunuh diri sampai pejah piyambak, ganjarane dosoi dihapus semua oleh Allah, dihabiskan oleh Allah karena penyakit itu. Kurang 1 bulan ajalnya, kurang 2 tahun ajalnya, wis gak kanten mateni awake dhewe, mateni anak-anake polani kurang ekonomi. Ketika itu dia meraung-raung di hadapan Allah, nyesel, ya Allah ngapunten Gusti, kula mboten semerap menawi modele panjenengan niki kados ngeten, sayangi panjenengan ten kula kados ngeten, kula mboten semerap Gusti. Balik akan malih kula tentunya paringi kula segala penyakit yang ada, sampean pasang kabeh ten kula Gusti, melarataken kula Gusti, habisi harta kula Gusti, pokok kula kantuk sing kados ngeten iki. Kata Allah, ma madhafata, sudah enggak ada. Sekarang waktumu untuk mendapatkan balasan neraka iku. Waliyadzubillah. Gara-gara tidak mampu membendung perasaan suudzon kepada Gusti Allah. Jadi kalau ada orang meninggal bunuh diri atau orang karena tidak makan kemudian bunuh diri, itu bukan faktor krisis ekonomi, tapi itu faktor krisis iman. Lihat bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Zaman singen para rawuh, zaman pembesar-pembesar Quraisy yang masih berjaya ketika itu, Rasulullah tasik dereng kathah pengikuti. Mereka merencanakan ya apa carane Muhammad iki pisah karo sahabate. Sudah di planning, sudah direncanakan oleh mereka, sebab kekuatannya Muhammad ini ada di sahabat ini. Muhammad bisa seperti ini, sahabatnya ini harus dipisah dengan Muhammad. Karena sekarang ini kan banyak orang memisahkan antara sahabat dengan Nabi Muhammad, memisahkan sahabat dengan keluarga Nabi Muhammad. Orang Syiah mengunggul-unggulkan keluarga Nabi Muhammad, sementara sahabat Nabi diide. Ini metodenya kaum Quraisy pada waktu itu. Abu Lahab CS, Abu Lahab musyawarah
Ya apa iki carane Muhammad bisa pisah dengan sahabat-sahabatnya? Dimusyawarahkan. Maka diambil satu keputusan gampang. Kita embargo. Ojo dikei panganan sahabat-sahabat Muhammad ini. Jangan ada transaksi jual beli antara kaum Quraisy, orang kafir dengan muslim. Meskipun gak duit oke, budal nang pasar ngekei duit ojo diterima. Kon muslim gak gelem. Itu terjadi. Masya Allah. Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya itu pada waktu itu mboten nedo makanan yang layak, bukan 1-2 hari Pak, 3 tahun. 3 tahun tidak makan gandum, 3 tahun tidak makan kurma. Sampai diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, aku kalau pada waktu itu saat 3 tahun itu aku makan daun, keluarnya daun Pak, saking garinge madarane. Aku mangan daun metu godhong, abot Pak. Tapi apa yang terjadi? Miskin, tidak ada yang dimakan memang. Tapi pada kenyataannya pada waktu itu umat Islam, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi semakin lengket dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lengket Pak. Gak bisa dipisahkan Rasulullah dengan para sahabat. Begitu juga sahabat gak bisa dipisahkan dengan Rasulullah, lengket. 3 tahun berjalan. Akhirnya nopo yang terjadi? Pembesar-pembesar Quraisy kumpul meneh, gak iso iki kayaknya, gak bisa. Aku gak tega dewe, kata pembesar Quraisy, sebab di sana ada sepupuku, di sana ada anakku, di sana ada cucuku yang masuk Islam. Gak tega aku lan delok kayak ini, lepas perjanjian seperti ini, perjanjian busuk ini. Mereka yang membuat, mereka yang melanggar, bubarkan. Badan kuat hati ini. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi ketika lapar 3 tahun tetap bersama Rasulullah, tetap bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi sampai mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabat-sahabatku, ojo sampai lambemu metu barang elek. Polani sahabat-sahabatku. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang gumintang yang ada di langit. Sampai Kanjeng Nabi bersumpah, demi Allah, andai kata sahabatku yang paling kecil, yang paling junior, yang paling jauh dari aku bersedekah hanya 1 mud. 1 mud niku cuma 6 on. 1 mud gandum dibandingno dengan orang akhir zaman kula njenengan bersedekah boten 1 mud gandum tapi sebesar gunung Uhud emas. Sungguh sahabatku tidak akan terkalahkan pahalanya oleh karena Anda ahli akhir zaman bersedekah emas sak gunung Uhud. Kenapa? Karena keterikatannya dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perjuangan mereka dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pembelaannya para sahabat Nabi dengan Rasul kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Makanya sebetulnya ketika ada hal-hal yang miturut kula kalan panjenengan sak menika perbuatan-perbuatan nekat yang seperti itu tadi yang tadi saya sampaikan, itu hakikatnya bukan karena kurang ekonomi, bukan karena kesehatan, tapi faktor krisis iman. Suudzon kepada Allah sangat buruk. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, yang buruk, yang keburukannya tidak tertandingi, tidak terbandingi, suudzon bi ibadillah,
suudzon terhadap hamba-hambanya Allah. Bagaimana suudzon terhadap hamba-hambanya Allah? Mriki dipun sebataken. Wa ghayatu suudzonni bil muslimin, utawi katoke puncaknya suudzon bil muslimin maring wong-wong kang padha islami, antak takidas su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati dhahiruha al khair. Yang dinamakan suudzon terhadap orang-orang Islam, antak takidas su'a iku yento nekotake meyakini sapa sira asua ing keoloan fi af'alihim ing dalem pira-pira kelakuane wong Islam, wa aqwalihim lan pira-pira pengucape wong Islam, allati kang dhahiruha utawi njaba-njabane utawi pertelone af'al al khairu iku kebagusan. Wa mithalu dzalika utawi umpamane kang kasebut antara musliman yukthiru sholata was shadaqata wat tilawata, yen to ningali sapa sira musliman ing siji wong ikang Islam, yukthiru iku ngakeh-ngakehake sapa wong Islam as-sholata ing salat was shadaqata lan shadaqah wat tilawata lan tilawah pewaosan Al-Qur'an. Fatadunna bihi mongko yento nyongko sapa sira bihi sebab kelakuan iku mau anau setuhune wong ma orang nglakoni ma ora fa'ala nglakoni dzalika ing menggono-menggono kang kesebut illa muraiyan kejaba krana riya linasi maling menungso, wa hirson lan lubo alal mali ing atase arta wal jahilan pangkat. Intinya yang dinamakan suudzon niku menganggap semua perbuatan baik orang lain itu jelek. Nganggep kelakuan saya ini tiang dianggap niku ada unsur politisnya. Bahasa ilarian niki udang di balik batu. Nganggep tiang sholat budal isu subuh-subuh sadurunge subuh pun budal nang masjid, wangsul sanging masjid kinten-kinten jam 6 ngoten dirasani wis liwat wong sing mampu swarga. Perasaane ngoten niku mboten seneng melihat orang yang melakukan kebaikan. Sedekah paling riya iku. Kurban dhisik, Pak jenenge disebut, ngono iku gak ikhlas iku. Nyusuk-nyusuki karepe dhewe. Urusan ikhlas mboten ikhlas niku sanes urusan kita, bukan ranah kita. Ikhlas itu prerogatif Allah. Kula kalian panjenengan mboten usah ngurusi wong sing nglakoni apik paling gak ikhlas lho. Sampeyan erut gak ikhlas mek gak ikhlas. Ini yang dikatakan suudzon terhadap umat Islam. Kula jenengan insyaallah sami-sami jenenge menungso nggih, insyaallah sami-sami ngalami niku. Merasakan, Pak. Sebab napa setan kula kali setane sampean niku penatarani bareng piye. Briefingane niku kali setan yang di atasnya niku bareng. Maka ini perasaan sing model-model ini kadang-kadang ya podo, ati kula jenengan muncul podo. Tapi Pak, ada orang yang membiarkan, ada orang yang benar-benar melawan.
Beda, Pak. Beda para rawuh. Lek jenengan gak ada perasaan kadang-kadang ya ana wong nglakoni apik terus ana bisikan ati riak paling kemayu koyo sok sibuk ngurusi sembarang kalir paling omahe iku lho anake gak diurusi iki sembarang sing diurusi berjuang paling yo king kepingin baju dan uang. Pola sing berjuang niku wau kepingin baju dan uang. Lek ono perasaan kaya ngono, Pak. Saumpami sampean gak ada perasaan ngoten, iku sak temene wajar, Pak. Sampeyan iku berarti menungso. Oh, berarti diterusaken mboten, aja diterusno kenaken sampean. Aja diterusno. Artosipun napa? Lek wonten perasaan yang seperti itu tahan. Aja disusui. Metu perasaan sing ngoten sampean kudu iso nambani gak oleh aku ngomong ini ojo sampai ditokno biasanya kan wonten tiyang niku langsung mecotot ngoten mawon ya suudon no atine langsung dipecototno wong riak liwat pertama kula jenengan nek kepingin gak ditulis dosa muncul di hati tapi ora diladeni karo sampean ora apa-apa, Pak. Gak apa-apa, sing penting ora diladeni ndang istighfar astagfirullahaladzim aku duwe sifat sing kaya ngene ora apik siji jangan digugu siji nomor loro nuwun sewu jangan diucapkan jangan dikeluarkan ke lisan kita. Kalau dua hal ini kula kalian panjenengan saged lampahi kali Gusti Allah di sepuro. Geliat yang ada di hati kula jenengan sing elek niku wau, lek sampean ndang menahan niku enggak kok, wong iku wong apik kok, ngoten lho. Sampean golekno uzur. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan al-mu'min yatlubul ma'adzirah. Wong sing iman atine iku ana imane, suka sekali mencarikan udzur orang lain. Digolekno sebab-sebab sing apik. Berpapasan di kampung, sampeyan wis kadung assalamualaikum, kadung mesem wonge merengut. Kira-kira sampean duwe perasaan ya napa? Kurang ajar aku iki dianggap apa mbek awakmu iki kaya ayu-ayu dhewe, kaya pinter-pinter dhewe, mondok ora mondok ngecepek. Sampean kalau seperti itu adalah sifat-sifatnya orang munafik. Tiang munafik niku lek dira Imam Ghazali wal munafiqu yatlubul ma'ayib. Orang munafik itu senantiasa mencari celah kesalahan orang lain, memvonis orang lain salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi kalau orang baik, orang yang ada di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mboten. Lihat orang melakukan keburukan, lihat orang yang sekiranya koyok nang sampean gak ngenakno, sampean golek cara gak iku sak temene apik kok, cuma iku mang mali tukaran paling mbek bojone. Ngaten. Dipadosaken cara sekirane atine sampean mboten pegel. Sami kalian tiang sampean WA ten koncone. WA, Pak. WA ten koncone gak dibales-bales. Biasanya sampean ya napa? Pegel. Apa yang lapo ae lho, aku iki penting be aku gak. Wis centang lho, wis centang. Ijo pisan, biru. Wayahe lak wis diwaca ta. Pegel sampean. Ancene kemalan, sombong yang ini. Ini sing ora oleh ngene. Makanya kadang-kadang ono ya, di antara panjenengan semua yang centang birunya enggak dipakai.
Kalau saya pribadi sing gak make centang biru itu justru membohongi. Uripno centang biru iku. Sampeyan nek centang biru gak diuripno, ada alasan apa dalam hati Anda? Cek gak diwaca ngono ta? Cek perasaane cek gurung diwaca. Itu perasaan sumbu pendek, Pak. Cek merasa belum dibaca, kadang-kadang tanggalnya dibuang. Ayo sampean niku. Tanggalnya, historinya itu dibuang. Cek sangkano gak dibuka blas mulai isu. Sampean niku duwe penggawean koyo ngono lapo? Untuk diapakan sampean? Biar merasa bagaimana orang yang membaca WA-nya sampean? Gak diaktifkan. Biar apa? Coba. Wes aladhifi saja. Jadi orang itu biasa-biasa, normatif mawon. Ya centang biru, histori dibuka. Belajari wong-wong iki lho cek husnudzon nang sampean. Enggak perlu centang dihitamkan, tanpa centang, historinya dibuang lah nopo. Biar seperti apa adanya. Lek uang pancen apik insyaallah nang sampean iku tetep penganggepane apik. Ingat dawuhe Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tidak perlu orang memperkenalkan diri sebagai orang baik, sebab kalau orang itu sudah cinta sama sampean dia tidak akan melihat keburukan Anda. Tidak perlu Anda mengatakan diri Anda baik, selama orang itu benci kepada Anda sebaik apapun tetap terlihat jelek. Sayyidina Ali mengatakan demikian. Maka kula jenengan perlu tidak melakukan perbuatan suudzon. Satu. Yang kedua, jangan, ini sebagai kula jenengan, memposisikan diri di tempat untuk disuudzoni orang. Cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah berada di dalam masjid. Lagi babnya tetap bab suudzon, Pak. Lihat kanjeng Nabi kita, lihat kekasih kita, bagaimana mengajari agar orang tidak suudzon. Beliau pernah dalam masjid ya, lagi iktikaf, dirawuhi kalian garwone setunggal garwah, entah itu Sayyidah Aisyah ya, insyaallah Sayyidah Aisyah pun. Nah, tidak lama kemudian Sayyidah Hafsah datang, putrinya Sayyidina Umar ya, termasuk garwe istri mulia baginda Rasul Muhammad SAW. Duduk di masjid niku. Jadi Rasulullah dengan dua istri mulia beliau. Kemudian para rawuh, lihat nih bagaimana Rasulullah. Ada sahabat datang, sahabat Nabi, mau masuk ke masjid, ya, melihat Rasulullah duduk dengan perempuan, balik. Sahabat etikanya baik, akhlaknya bagus, ketinggal Rasulullah duduk dengan dua orang perempuan. Kan nek zaman singen kan burqah, Pak, hitam-hitam nih kalau Pak. Hitam kan badan ketinggal ya, perempuan dua. Kanjeng Nabi melihat ada sahabat yang lari karena melihat Kanjeng Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Mbak Kanjeng Nabi dipanggil. Fulan, yang keluar dari masjid ke sini. Noleh. Oh, wonten napa Rasulullah? Sini. Nyeh, datang Kanjeng Nabi disamperin. Nyampe di Kanjeng Nabi, ya duduk di sebelah. Ini Aisyah, istriku. Ini Hafsah, istriku, bukan orang lain. Rasulullah. Sahabat
Astaghfirullah ya Rasulullah, saya tidak akan pernah ada perasaan apa-apa dengan jenengan. Di hati saya tidak ada sedikit pun perasaan lek panjenengan itu mau duduk dengan perempuan lain, gak mungkin lah ya Rasulullah, saya tahu haram itu dari jenengan. Apa jawab Rasulullah? Bukan, masalahnya bukan Anda, kalau panjenengan saya, tapi setan. Tapi setan ini yang nanti akan masuk ke dalam hatimu, kemudian dia akan mengatakan, oh lihat Rasulullah diwian mbek wong wedok. Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedemikian mulianya akhlak beliau agar sahabatnya tidak memiliki sifat sedikit pun kepada Rasulullah. Maka daripada itu Sayyidina Umar pernah mengatakan, man qama maqamut tuham fala talumanna illa nafsah. Barang siapa yang memposisikan dirinya untuk disuudzoni oleh orang lain, maka itu jangan kamu menyesal, sebab itu perbuatan kamu sendiri. Ojo ngilokno wong tapi ilokno awake dhewe. Dari sini ada balance, ada keseimbangan. Kula jenengan tidak boleh suudzon kepada sesama umat Islam atau kepada seseorang. Lah orang itu juga harus berupaya untuk tidak membuat suudzon, perbuatan-perbuatan yang bisa disangkakan jelek untuk dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya ajaran Islam ini Pak, sampai masalah yang seperti itu diatur. Masalah yang sedemikian pelik, sedemikian halus, tidak lepas dari pantauan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kula jenengan para rawuh jangan sampai ada perasaan ingkang niku wau. Kelakuan apik disusui elek, kelakuan apik disusui elek niki mboten sae. Oleh sebab itu dikatakan, kula rampungaken mungkin 3 menit, wa hadzal dhannul fasidu la yasduru illa min ditawiyatin khabithatin wa huwa min akhlaqil munafikin. Wa hadza utawi iki adzannu perasaan al fasidu yang ingkang rusak, layas duru iku ora metu illa min ditawiyatin, kejaba saking wong kang anduweni pemikiran khabithatin kang ala, wa huwa min akhlaqil munafikin, iku saking pira-pira akhlake wong-wong kang munafik. Orang yang munafik itu biasanya suka suudzon nang wong apik, suudzon terhadap ahli ibadah, suudzon terhadap kiai, suudzon terhadap ulama, suudzon terhadap habib pejuang agamanya Allah. Hati-hati Pak, jangan suudzon. Ojo meneh terhadap orang biasa, jangan sampai apalagi kepada kiai, ulama, pejuang agamanya Allah. Kepada orang Islam yang baik saja bahayanya, apalagi pejuang agamanya Allah. Malati Pak. Innal munafiki wa qad qala Allah taala fi wasfihim, lan temen dawuh sapa Allah taala fi wasfihim ing dalem sifat-sifate wong munafik. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, setuhune wong-wong kang munafik iku nipu maring Allah, marang Allah, wa huwa khadi'um, mongko Allah bales dumateng wong-wong iku mau kabeh. Ini. Jadi orang munafik menipu Allah, Allah balas tipuannya mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam aktsiru min dzikrillah, Kanjeng Nabi dawuh perbanyaklah dari zikir kepada Allah, hatta yakulal munafiqun, sampai ngucap sapa wong-wong kang ahli munafik, innahum muraun, setuhune wong-wong sing ahli zikir iku padha riya kabeh. Sampeyan lek zikir sing oke, lek wis sampeyan dilokno wong berarti zikire sampeyan diterima mbek Gusti Allah. Sampai ngoten. Dadi lek sampeyan ku dadi wong apik dilokno wong, dadi pejuang agama dilokno wong, lek tirose guru kula Said Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani rahmatullah alaihi rahmatal abrar, itulah tanda diterimanya ibadah kula kalian panjenengan. Makanya lek ana wong dakwah gak dilokno wong, lek ana wong dakwah gak dicaci wong, lek ana wong ahli ibadah
gak diilokno wong iku berarti cik gurung mantap ibadahe. Lah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, sampean jangan risau dengan ucapan orang lain. Sing penting nilai di sisi Allah itu terbaik menurut Gusti Allah. Mugi-mugi bermanfaat. Kula jenengan diparingi panjang umur, sehat wal afiatu, mugi hajat dunia akhirat, dan insyaallah anak cucu kita diberkahi oleh Allah berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.